Selama abad pertengahan, gereja sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Pada masa itu, berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandaskan agama, yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Oleh karena itu, muncul berbagai gerakan untuk menentang doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat. Muncul ide-ide untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara bebas, tanpa belenggu kekuasaan gereja. Inilah yang kelak disebut era Renaissance, yang berarti lahir kembali. Renaissance dimulai di Florence, Italia. Pada waktu itu, minat masyarakat pada seni, edukasi, dan literatur lambat laun meningkat. Terlebih setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg sekitar tahun 1440-an yang membuat tulisan-tulisan dapat lebih mudah tersebar di masyarakat. Ilmu pengetahuan dari Yunani kuno dan Romawi kuno kembali dibaca dan didiskusikan di era ini, sehingga ilmu pengetahuan bangkit dan lahir kembali setelah dikubur begitu lama di abad pertengahan. Pada masa itu, semua orang tanpa memandang status sosial menggunakan daya pikir dan kreativitasnya secara bebas dan menghasilkan banyak tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, musik, arsitektur, dan masih banyak lagi. Di sana pula ada keluarga Medici, yaitu satu keluarga yang berkuasa memerintah Florence selama lebih dari 60 tahun. Keluarga ini sangat mendukung gerakan ini. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka membiayai para penulis, sastrawan, politisi, dan seniman untuk terus berkarya. Kelak gerakan pembaruan ini menyebar ke seluruh Italia, kemudian ke Eropa Barat dan Utara. Fokus perkembangan ilmu pengetahuan pada era Renaissance tidak lagi untuk kepentingan gereja dan Tuhan saja, melainkan juga untuk manusia secara keseluruhan. Seni dan literatur tidak lagi hanya berfokus pada Alkitab, melainkan pada pengamatan dan penelitian yang empiris. Dalam era ini, pikiran manusia tidak lagi dianggap harus tunduk pada otoritas gereja, melainkan suatu hal yang bebas, bisa menyelidiki dan mencari kebenaran itu dengan pikiran mereka sendiri. Sumber ilmu pengetahuan bukan lagi dari gereja, melainkan dari pikiran masing-masing orang. Beberapa sastrawan seperti Petrarch, Boccaccio, dan Dante mencoba untuk membangkitkan kembali budaya-budaya dan nilai-nilai tradisional Yunani dan Romawi kuno dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka juga adalah sekian dari banyak orang yang memunculkan ide yang disebut humanisme, satu ajaran pokok di era Renaissance. Humanisme adalah pandangan bahwa manusia adalah pusat alam semesta. Aktivitas manusia dianggap sesuatu yang paling pokok dari segalanya. Petrarch sendiri beranggapan bahwa seharusnya kehidupan manusia di dunia ini tidak dikaitkan dengan kehidupan beragama. Setiap orang berhak beragama di dalam dirinya, tapi untuk urusan-urusan yang lebih sekuler seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, maka agama tidak boleh ikut campur agar dominasinya tidak begitu besar. Humanisme menantikan kelahiran kembali semangat dan kebijaksanaan manusia yang hilang. Namun dalam upaya untuk memulihkannya, para humanis menjembatani pandangan spiritual dan intelektual dalam pengembangan tubuh pengetahuan yang baru. Efek dari humanisme adalah untuk membantu manusia membebaskan diri dari kekangan mental yang dipaksakan oleh ortodoksi agama dan untuk mengilhami kepercayaan diri yang baru terhadap kemungkinan-kemungkinan pemikiran dan kreasi manusia. Selain itu, dunia seni pun ikut berkembang. Era Renaissance menunjukkan keindahan anatomi manusia dalam lukisan. Seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael muncul di era ini. Leonardo da Vinci adalah seorang polymath, atau orang yang piawai di berbagai bidang ilmu. Lukisannya yang paling terkenal adalah Mona Lisa, The Vitruvian Man, and The Last Supper. Raphael dikenal dengan lukisannya The School of Athens, yang menggambarkan beberapa filsuf terkemuka di zaman Yunani kuno. Michelangelo pula disebut sebagai God of Arts atau Tuhan Seni karena kehebatannya dalam membuat lukisan dan patung.
Salah satunya adalah lukisan The Creation of Adam dan patung David. Di bidang ilmu pengetahuan, ada Nicolaus Copernicus dengan teori heliocentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta. Teori ini menumbangkan teori geosentris yang dipercaya selama berabad-abad. Kemudian ada juga Galileo Galilei, seorang ilmuwan dan astronom yang terkenal dengan penemuan teleskop dan dukungannya terhadap teori heliocentris. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya penjelajahan samudra seperti yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan lain-lain. Di bidang keagamaan, terjadi reformasi Protestan, di mana kekristenan terpecah menjadi banyak denominasi. Reformasi ini diprakarsai oleh John Calvin, Huldrych Zwingli, Erasmus, dan yang paling terkenal adalah Martin Luther. Pada Oktober 1517, Martin Luther mempublikasikan 95 tesisnya yang berujung pada reformasi gereja. Gerakan Renaissance mulai melemah pada akhir abad ke-16. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakstabilan wilayah Italia akibat penyerbuan yang dilakukan oleh Spanyol dan Prancis. Selain itu, rute perdagangan berubah akibat penemuan benua Amerika yang dilakukan oleh Columbus, sehingga mengurangi dominasi kota-kota di Italia sebagai pusat ekonomi. Secara bertahap, gerakan Renaissance berakhir pada abad ke-17 dan menjembatani era selanjutnya, abad pencerahan.